Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini, kakak akan menjelaskan materi terkait menyelesaikan masalah perbandingan berbalik nilai. Perlu diketahui bahwa kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Untuk indikatornya yaitu menerapkan konsep perbandingan berbalik nilai dalam menyelesaikan permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan konsep yang terkait perbandingan berbalik nilai dalam menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya sebelum kita ke konsep, nah, adik-adik coba perhatikan ilustrasi berikut. Di sana kita lihat ada dua pengendara motor. Katakanlah si Joro dan si Asep. Yang atas si Joro, yang bawah si Asep. Kita lihat, sekalian kita amati. Si Joro bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Joro mengendarai motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Dan waktu yang dibutuhkannya yaitu 3 jam. Kita lihat si Asep. Nah, ternyata si Asep kecepatannya 75 km per jam. Waktu yang dibutuhkannya pun lebih cepat ternyata, 2 jam. Si Joro dan si Asep jarak tempuhnya itu sama dari kota A ke kota B. Yang berbeda itu kecepatan yang dipakainya, sehingga mempengaruhi dari waktu yang dibutuhkannya. Oke, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari ilustrasi berikut? Oke, kita simpulkan bersama-sama saja. Perhatikan, dapat disimpulkan ya, setelah kita amati tadi, dapat disimpulkan bahwa ketika kecepatan motor bertambah, maka waktu yang dibutuhkannya akan semakin berkurang ternyata. Nah, kita lihat pada kasus kali ini yang tadi ya, tentunya yang si Asep sama si Joro. Nah, ternyata kasus yang tadi tuh masuk ke perbandingan berbalik nilai. Adik-adik, nah, ciri dari perbandingan berbalik nilai sendiri ya, terutama pada soal-soal cerita, yaitu ketika suatu variabel bertambah, maka akan berpengaruh terhadap variabel lain yang berbalik menjadi berkurang. Juga sebaliknya. Nah, kasus yang tadi ternyata variabel satunya variabel kecepatan, sementara variabel lainnya yaitu variabel waktu. Nah, variabel kecepatan ini akan berpengaruh terhadap variabel waktu. Jika kecepatannya bertambah, ya, artinya lebih cepat, maka waktu yang dibutuhkannya pun akan semakin berkurang atau semakin sedikit. Nah, juga sebaliknya, jika kecepatannya berkurang, maka waktu yang dibutuhkannya akan semakin bertambah. Nah, ini saling mempengaruhi ya, terutama kecepatan. Karena kecepatannya merupakan mempengaruhi ke waktunya. Kita lihat catatannya. Di sini ada catatan, untuk perbandingan berbalik nilai, tabel bantunya sama dengan senilai. Nah, artinya ketika kita mengerjakan suatu soal-soal cerita
tentang perbandingan berbalik nilai, kita bisa menggunakan tabel bantu untuk mempermudah. Nah, tabel bantunya sama dengan tabel bantu yang digunakan pada perbandingan senilai. Hanya saja perbedaannya terletak pada langkah berikutnya, yaitu membuat persamaannya. Itu berbeda. Sedikit berbedanya, ya. Kita lihat ada beberapa kasus dari perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, yaitu banyaknya pekerja dengan banyaknya penyelesaian. Nah, dari sini secara logika, jika jumlah pekerja ditambah, maka akan berpengaruh terhadap waktu penyelesaian. Waktu penyelesaiannya akan semakin berkurang. Nah, semakin cepat artinya ya. Nah, secara logika pun sama. Jika pekerjanya berkurang, maka waktu yang dibutuhkannya, waktu penyelesaiannya ya akan semakin bertambah. Makanya semakin banyak orang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan akan semakin cepat pula dibandingkan dengan semakin sedikit orangnya, maka waktu yang dibutuhkannya akan semakin lama. Selanjutnya tuh, yang kedua, banyaknya hewan dengan waktu penghabisan makan. Nah, di sini konteksnya tidak hanya hewan saja. Kita lihat makhluk hidup lah ya. Banyaknya manusia dengan waktu penghabisan makanan, kan? Nah, kalau di sini hewan, jika jumlah hewan semakin bertambah, maka waktu penghabisan pakan akan semakin cepat. Udah jelas, ya kan? Secara logika pun akan seperti itu. Semakin banyak orang, ya, semakin banyak orang yang makan dengan jumlah makanan yang sama dibandingkan dengan orang yang sedikit, maka waktu yang dibutuhkannya pun akan lebih cepat jika orang itu banyak, ya kan? Nah, dan lain-lain lah ya, kasus-kasus lainnya. Oke, selanjutnya lihat catatan. Nah, di sini dijelaskan di persamaan pada perbandingan berbalik nilai itu ya. Tabel bantunya seperti itu. Variabel 1, variabel 2. Ketika A akan jadi C, ketika B akan jadi D. Nah, jadi si A mempengaruhi C, si B mempengaruhi si D. Nah, ini langkah sebelum ke membuat persamaan. Sama persis seperti pada perbandingan senilai. Berbeda dengan membuat persamaannya. Di sini untuk perbandingan berbalik nilai, A per B sama dengan D per C. Artinya A berbanding B sama dengan D berbanding C. Kalau di senilai, persamaannya itu A berbanding B sama dengan C berbanding D. Nah, di sini tinggal dibalik saja, ya, di yang sebelah kanannya, di ruas kanannya. Kalau di senilai, C berbanding D, sementara di berbalik nilai D berbanding C. Persamaan ini hanya untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan penyelesaian kasus-kasus perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya, untuk mempermudah kita dalam memahami dari suatu konsep ini, kita lihat langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini ada pilihan contoh soal yang berupa soal-soal rutin dan soal AKM. Nah, kita coba ke soal rutin. Soal yang umum. Kita lihat soalnya. Seorang peternak mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 15 ekor ayam selama 12 hari. Berapa hari pakan tersebut akan habis jika banyak ayam bertambah 5 ekor? Nah, sama kasusnya dengan tadi contoh ya.
Di sini kebetulan hewannya itu ayam. Awalnya 15. Nah, awalnya 15 dan waktu penghabisan pakannya ternyata 12 hari. Nah, jika bertambah 5 ekor, kira-kira pakan tersebut akan habis berapa lama? Apakah semakin bertambah waktu yang dibutuhkannya lebih dari 12 hari atau semakin berkurang? Kurang dari 12 hari. Oke, langkah pertama kita coba membuat tabel bantu terlebih dahulu. Oke, tabel bantu yang mana? Nah, variabelnya banyak ayam, variabel satunya ya, variabel 2-nya banyak hari. Kita lihat, ketika banyak ayamnya 15, maka waktu yang dibutuhkan dalam menghabiskan pakan adalah 12 hari. Nah, sementara yang kedua, ketika si ayamnya bertambah 5, nah sehingga menjadi 20 ayam nih, maka banyaknya hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan pakan tersebut, nah kira-kira berapa? Kita misalkan dengan variabel X saja terlebih dahulu. Nah, langkah yang kedua, kita lihat, nah, membuat persamaan. Di membuat persamaan, jelas, yang sebelah kanan kita balik. Kalau senilai itu 12 per X, sementara di berbalik nilai akan menjadi X per 12. Yang kiri tetap. Kita lihat A per B sama dengan D per C. 15 sebagai A, 20 sebagai B, 12 sebagai C, dan X sebagai D. Kita lihat sehingga persamaannya akan menjadi 15 per 20 sama dengan X per 2. Setelah kita mendapatkan persamaan seperti ini, langkah selanjutnya tinggal menyelesaikannya saja. Ya, bisa dengan perkalian silang, bisa juga dengan cara lainnya, cara pindah ruas mungkin, menyamakan penyebut. Nah, tapi akan semakin lama. Langkah yang cepatnya itu, cara yang cepatnya itu, ya udah dikalikan silang saja. Nah, tapi bisa juga disederhanakan terlebih dahulu untuk mempermudah penghitungan. Nah, tapi di sini kita langsung kali silang saja. 15 kali 12 dan X-nya dikali 20 sehingga menjadi 180 sama dengan 20X. Nah, kita lihat persamaannya sudah sederhana. Tujuan kita mencari nilai X, bukan 20X, tapi X saja. Sehingga koefisiennya harus kita ubah menjadi 1. Koefisien dari variabel X-nya. Di sana 20. Nah, kita ubah jadi 1. Caranya seperti apa? Betul. 20-nya kita bagi dengan 20 lagi supaya jadi 1 koefisiennya. Apakah yang 180-nya juga harus dibagi 20? Lah iya, harus dibagi 20 juga. Karena di sini kita hanya mengubah persamaan tanpa mengubah nilainya. Kalau kita hanya membagi yang ruas kanan saja dengan 20, persamaannya akan berubah. Ya kan? Tidak sama lagi nantinya. Nah, oke, kita bagi 20. Ya, kedua ruas kita bagi dengan 20. Sehingga ruas kanan menjadi X saja atau 1X itu ya. Koefisien 1 biasanya tidak suka ditulis. Jadi cukup dibaca X saja. Nah, 180 dibagi 20 yaitu 9. Sehingga nilai X adalah sama dengan 9. Oke, mari kita simpulkan. Jadi, pakan tersebut akan habis dalam waktu 9 hari jika ayam bertambah menjadi 20 ekor.
Artinya ketika ayam bertambah 5 ekor dari yang sebelumnya 15, ya, sekarang menjadi 20, maka waktu penghabisan pakan pun akan semakin cepat, yaitu 9 hari. Yang awalnya 12 hari dari 15 ayam. Kemudian ditambah ayamnya 5 ekor sehingga menjadi 20 ekor. Maka pakan akan habis dalam waktu 9 hari, akan semakin cepat. Nah, kita lihat ternyata banyaknya ayam itu ketika bertambah akan mempengaruhi banyaknya hari yang semakin berkurang. Barangkali seperti itu adik-adik. Oke. Nah, untuk lebih memahami kembali, nah, di sini adik-adik bisa mencoba latihan soal, ya. Nah, kita klik latihan soalnya. Ada 2 soal. Soal yang pertama, untuk menempuh jarak 2 kota dengan menggunakan motor memerlukan waktu 8 jam dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Nah, di sini berapa kecepatan rata-rata untuk menempuh jarak itu? Jika waktu yang diperlukan 10 jam. Tuh, waktunya semakin lama. Sementara kecepatan rata-rata yang awalnya untuk menempuh 8 jam itu membutuhkan waktu membutuhkan kecepatan 75 km per jam. Nah, ini 10 jam. Berarti kecepatannya apakah harus dikurangi atau harus ditambah? Nah, silakan adik-adik coba. Yang nomor 2 pun sama. 20 orang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 54 hari. Berapa harikah pekerjaan itu selesai jika dikerjakan 18 orang? Awalnya 25 dapat menyelesaikan secepat 54 hari atau dalam kurun waktu 54 hari. Jika 18 orang artinya berkurang. Kira-kira dapat menyelesaikan berapa hari? Lebih dari 54 hari kah? Atau kurang dari 54 hari? Silakan adik-adik mencobanya. Terima kasih. Demikian yang dapat kakak sampaikan, semoga dapat dipahami dan bermanfaat di kemudian hari. Dan jangan lupa untuk menyelesaikan latihan yang telah kakak berikan. Tetap semangat, sehat, dan bahagia. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.